Supaya kita tidak lupa bahwa ijazah-ijazah ini sudah seharusnya diberikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk diautentikasi, supaya publik percaya bahwa ini asli. Dibawalah oleh Pak Jokowi ijazah aslinya, dan KPU membawa ijazah 2 ini dan dibawa ke Arsip Nasional supaya diautentikasi menjadi asli. Karena identik itu menurut saya tidak ada gunanya. Nah, yang kedua, tolong KPU Solo dan KPU DKI Jakarta, sudahlah, kita sudahi saja sidang itu. KPU RI saja sudah memberikan, ada apa lagi yang bermasalah di sini? Berarti ini adalah data publik dan harus diberikan. Yang ketiga, jangan salah, ada satu orang lagi yang masih dipermasalahkan ijazahnya atau surat keterangannya. Kalau ini diberikan, maka Gibran Rakabuming Raka juga harus memberikan hal yang sama. Saya di sini netral, bukan menyerang siapa-siapa, tetapi kalau satu bisa diberikan, semua harus diberikan. Bahkan kelulusan akmilnya Pak Prabowo pun boleh diberikan. Jadi jangan ada yang dibilang tabu atau wah jangan karena dia masih menjabat, tidak. Menurut saya akan lebih gentle, lebih keren, lebih anak muda, lebih Gen Z kalau Pak Gibran juga memberikan hal yang sama kepada kita. Kita hari ini sangat berbahagia ya bahwa barang yang kita nantikan, barang yang kita sudah minta selama berbulan-bulan, bahkan dengan lelah, keluar waktu, tenaga, dan segala macam, kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka, yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. 2014 yang bawah, 2019 yang atas. Nah, ini mengkonfirmasi temuan-temuan yang saya dapatkan dari sumber lainnya, namun ternyata ada yang salah di sini. Jadi di sini agak berbeda dari sumber-sumber yang saya dapatkan mengenai ijazah yang digunakan 2014. Tetapi itu nanti akan kita investigasi lebih lanjut dan akan kita umumkan hasilnya begitu saya temukan. Nah, untuk Pak Bonatua saya ucapkan selamat bahwa penelitiannya telah membuahkan sebuah hasil ya, dan nanti akan dibukukan ya Pak Bonatua, ya. Akan dibuat menjadi sebuah buku yang semoga akan menjadi penerusnya Jokowi White Paper. Ya, silakan Pak Bonatua untuk dijelaskan apa yang akan dilakukan. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Maaf, pas saya ngopet ini, takut slip tang. Jadi, ya selamat siang kepada rekan-rekan media, ya. Terutama ya, saya mengucapkan selamat Hari Pers ya. Nah, jadi sekarang kan Hari Pers nih. Ya. Ini sekaligus membuktikan bahwa keterbukaan informasi juga dambaan dari insan pers. Bagaimana perjuangan ini adalah buktinya bahwa perslah yang menjadi corong kita ke publik menyampaikan ini. Ya. Jadi terima kasih sudah hadir ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pemerhati demokrasi, juga keterbukaan informasi, dan terutama untuk masyarakat Indonesia yang selama ini mungkin mohon maaf kata ya kalau saya salah. Yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini ya, pada inti kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi tiga itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Ya, ini tentunya sama-sama kita tahu bahwa proses ini kita mulai sejak 3 Agustus yang lalu dengan proses yang panjang dari awal permintaan informasi, lalu KPU mengeluarkan keputusan 731 untuk mengatakan bahwa informasi saya ditolak karena melanggar keputusan KPU 731. Setelah itu publik marah. Setelah publik marah, DPR juga ikut marah.
Komisi 2 ikut memanggil mereka. Lalu setelah itu saya juga mengirimkan keberatan, dan keberatan saya itu dijawab dengan dicabutnya keputusan 731 dan disertai dengan diserahkan juga yang 2 ini, tapi ya dengan 9 item yang disembunyikan. Ya. Nah, lantas saya tidak puas, 9 item itu harus dibuka karena ini dalam rangka demokrasi, yaitu jendela keterbukaan informasi. Akhirnya saya sidang sengketakan di Komisi Informasi Publik, dan sampai 6 kali sidang ya sejak November ya. Akhirnya keputusan KIP mengatakan bahwa saya menang. Permintaan saya membuka 9 item diterima. Setelah itu KPU dikasih kesempatan untuk banding ke petun. Dan itu yang ternyata KPU cukup bijak, tidak mau menggunakan uang rakyat untuk melawan rakyat. Ya, dengan kata lain, terima kasih KPU ya. Artinya memang ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini, selalu langsung saya kasih ke publik. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya cara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya. Ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kalian harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan fotokopi terlegalisir 5 tahun. 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang pihak KPU yang memverifikasi administrasi, ya itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya, saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini. Ya, jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Misalnya tanda tangan tuh bisa teliti mungkin nanti netizen ada yang ahli tanda tangan yang punya kebetulan dulu meleges pas di tanggal ini kan bisa dicek ini tanda tangannya gimana, seperti Bang Mike tadi juga ini kan agak beda posisinya kok geser ya kan. Nah ini juga agak